Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kini kita telah berada di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, atau yang dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Itulah mengapa kami bersama sahabat-sahabat LTNNU berinisiasi untuk mengisi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan terus menghidupkan suasana keilmuan kita, dengan terus mengawal agama Islam yang kita cintai ini, agama Islam yang kita peluk ini terus dikawal dengan ilmu. Maka dari itu, dengan bersama sahabat-sahabat LTNNU Kota Denpasar, saya berinisiasi untuk membaca, menghatamkan kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah yang ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Jadi Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi ini merupakan murid spesial dari Imam Abdullah Al-Haddad yang mengarang Dzikir Ratibul Haddad. Sahabat-sahabat sekalian, beliau ini merupakan murid spesial dan pernah menuntut ilmu kepada Imam Abdullah Al-Haddad selama kurang lebih 40 tahun dan telah berhasil menghatamkan sebanyak 72 kitab selama bermulazamah menuntut ilmu kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi semangat beliau kepada ilmu itu sangat tinggi sekali. Itu dibuktikan dengan jarak yang beliau tempuh dari rumah beliau menuju kediaman dalamnya Imam Abdullah Al-Haddad kurang lebih sampai 50 km. Jadi di jarak yang begitu panjang, begitu jauh, tidak menghalangi beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi untuk menuntut ilmu, untuk belajar, mencari ilmu kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Untuk lebih barokahnya, mari kita bertawasul terlebih dahulu kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Wabil khusus kepada Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi dan kepada guru-gurunya, murid-muridnya dan seluruh keluarganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat muslimin, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita mulai mengawali bacaan kitab Risalah Al-Jami'ah ini dengan mengawali muqaddimah khutbatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul muallifi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib atas siapa saja, bagi setiap muslim dan muslimat, bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda di hadisnya yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu dalam rangka mencari suatu ilmu, maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan menempuhkan, menjalankan dia di suatu jalan menuju surga.
Jadi dua hadis yang dikutip oleh Al-Habib Ahmad bin Zain ini merupakan hadis untuk memotivasi kita agar supaya kecintaan kita terhadap ilmu, kepedulian kita terhadap ilmu tidak pernah surut meskipun dihalangi oleh apapun. Kita harus menyadari bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ditegaskan dengan pernyataan faridatun. Tak dalam kata-kata faridatun itu adalah bukan tak untuk menunjukkan taknis atau perempuan, tapi lit takkid, untuk menguatkan betapa wajib dan pentingnya mencari ilmu bagi setiap muslim dan muslimat. Wa ba'du fahadhihi masail mukhtasaratun fi ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Kitab ini merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang ringkas min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali, yang dikutip dari sebagian kitab-kitab kitab-kitab hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ghaliban mayoritasnya. Artinya banyak referensi atau kutipan dari kitab-kitab dari kitab ini, kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, itu diambilkan dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi menurut penuturan Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi, ketika beliau berkunjung mengisi muhadharah di pesantren kami, di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, beliau pernah berdauh bahwasanya kitab induk fikih karya Sadah Ba'alawi itu semuanya tak terlepas atau merujuk kepada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain. Jadi beliau sendiri merupakan Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi itu merupakan cicit dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi banyak kitab-kitab seperti contoh misalnya Syarah Al-Yaqutun Nafis misalnya. Kitab Yaqutun Nafis dan Syarah Al-Yaqutun Nafis misalnya. Itu juga referensi induknya, primernya juga bersumber dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Itulah mengapa kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas. Jadi baik sekali dan sangat dianjurkan untuk dipelajari bagi siapapun pemula. Karena mempelajari matan itu adalah hal yang pertama kali harus kita lewati sebelum mempelajari syarah, hasyiah dan lain sebagainya. Matan dulu perlu kita pegang, perlu kita matangkan terlebih dahulu. Man arafaha wa amila biha. Barang siapa yang mengetahui terhadap masalah-masalah yang ada di kitab ini dan mengamalkan, tidak hanya mengetahui tapi juga mengamalkan, maka narjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Maka penuturan Al-Habib Ahmad bin Zain, beliau mengharapkan supaya Allah menjadikan kita sebagai bagian dari orang yang termasuk orang yang ahli ilmu, baik zahir dan batin. Secara zahir dan batin, beliau mendoakan kita yang mau mempelajari ini, mengetahui isi kitab ini serta mengamalkannya, didoakan oleh beliau semoga kita termasuk dan tergolong sebagai orang yang ahli ilmu dan orang yang cinta ilmu. Wabillahi taufik. Sekian pengajian hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.